Perkenalkan, nama lengkap saya Polonia Claudia Hadia, saya dari kelas 10D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan deret dan baris aritmatika serta deret dan baris geometri. Nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan barisan dan deret. Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangan juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalnya, terdapat barisan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya UN, maka deret itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya UN. Dan perlu teman-teman ketahui, U itu artinya itu suku, kalau UN itu berarti suku ke N. Teman-teman, jadi nomor 2 itu apa perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki selisih antara tiap suku berurutan, selalu tetap atau konstan. Sedangkan barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap, yaitu pada perkalian atau pembagian. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu contoh soal dari baris aritmatika. Oke teman-teman, jadi soal yang nomor 2 itu kan di situ dijelaskan ada baris aritmatika sama baris geometri. Jadi ini saya akan bahas soal baris aritmatika. Jadi yang pertama itu baris aritmatika dari 2, 6, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-14. Jadi penyelesaiannya itu kita masukkan rumusnya itu UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan B. Dengan keterangan yaitu UN itu suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu beda. Jadi di sini kita mencari punya bedanya itu. Bedanya itu yaitu 6 ini tadi dikurangi dengan 2 itu sama dengan 4. Jadi di sini U14 kan N nya tadi 14. Jadi di rumus kita masukkan semua angkanya. Dengan A itu sama dengan 2 dan N itu sama dengan 14 dan 1 itu tetap, dan bedanya tadi seperti yang sudah kita ketahui, bedanya itu 4. Nah, di sini kita jumlahkan sudah 2 ditambah dengan 13 dikalikan dengan 4. 2 ditambah dengan 52 karena 13 dikalikan dengan 4 itu sama dengan 52, kita buktikan. 13 dikalikan dengan 4. 3 kali 4 itu 12, 2 simpan 1, 4 kali 1 itu 4, tambah 1 5. Ini 52. Dan 2 ditambah dengan 52 itu sama dengan 54. Jadi suku ke-14 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, dan seterusnya adalah 54. Saya akan bahas soal barisan geometri di nomor 2. Ini kita masih di nomor 2. Jadi soal itu tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya itu kita masukkan dia punya rumusnya. Rumusnya itu UN sama dengan 2 dikalikan dengan R dipakaikan dengan N dikurangkan dengan 1. Jadi keterangannya itu teman-teman, UN itu merupakan suku ke N dan A itu merupakan suku pertama, R itu merupakan rasio atau perbandingan. Nah, jadi di sini kita akan mencari R terlebih dahulu, yaitu R sama dengan 6 dibagi 3. Kita anggap 16 ini itu dibagi dengan 3 ini, jadi itu sama dengan 2. Jadi teman-teman,
dengan 10 ini tadi teman-teman, dari N yang di atas, dan A-nya tadi itu 3 itu dari ini, sorry. Dan ini tadi A merupakan suku pertama. Dan 2 ini, 2 tadi dari R. Sedangkan N itu sama dengan 10 dikurangkan dengan 1. Nah, jadi sama dengan 3 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan 9. Kenapa pangkat 9 teman-teman? Karena 10 dikurangkan dengan 1 itu sama dengan 9. Jadinya 2 dipangkatkan dengan 9. Jadi 3 itu dikalikan dengan kita. Oke teman-teman, jadi di sini kita kan di sini tadi 2 dipangkatkan dengan 9. Jadi di sini itu 3 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Jadi di sini teman-teman 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, 4 kali 2 itu sama dengan 8. 8 kali 2 itu sama dengan 16. Dan 16 ini teman-teman dikalikan dengan 2 itu sama dengan 32. Jadi di sini teman-teman ini buktinya. 6 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 12. 2 disini dengan 1. 2 kali 1 itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadinya 32. 32 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 64. Ini buktinya dari teman-teman. 32 dikalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Makanya tadi 64 hasil. Nah, 64 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 128. Jadi 64 dikalikan dengan 2. 2 kali 4 8. 2 kali 6 12. Jadinya 128. 128 ini dikalikan dengan 2 itu sama dengan 256. Dengan 2 kali 8 sama dengan 16. 6 sama 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 256. Nah, 256 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 512. Buktinya dari teman-teman, 256 dikalikan dengan 2. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 simpan 1. 2 kali 5 sama dengan 10. Ditambah 1 sama dengan 11. 1 simpan 1. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadinya 512. Oke teman-teman, jadi di sini itu 3 dikalikan dengan 512. 3 dikalikan dengan 512 itu 3 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadinya itu 1536. Jadi suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya adalah 1536. Yang ketiga itu apa perbedaan deret aritmatika dan deret geometri. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari deret aritmatika dan deret geometri. Jadi teman-teman, perbedaan dari deret aritmatika dan deret geometri. Kalau di deret aritmatika itu teman-teman, dia di situ ada tambah. Kalau misalnya itu 2 ditambah dengan 4 tambah dengan 6 tambah dengan 8. Kalau misalnya itu 2 ditambah dengan 2 ditambah 2, di situ ditambah 2. Kalau misalnya 2 tambah 2 kan 4. 4 tambah 2 kan 6 gitu. Terus dia punya rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah kurung N kurang 1 tuh kurung beda atau B. Sedangkan di deret geometri itu ada kali di situ. Nah, dikali misalnya kan di situ itu ada 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah dan seterusnya. Jadi maksudnya kalinya itu 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 kali 2 kan 8. Jadi dia punya rumusnya itu Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Oke teman-teman, jadi yang ketiga kita akan bahas soal deret aritmatika. Jadi yang pertama itu diketahui suku tengah dari deret tersebut yaitu 32. Total N pada suku pertama yaitu 672. Berapa banyak suku
32 tadi dari sini. Jadi UT sama dengan A ditambahkan dengan UN per 2. Dengan keterangan tadi itu, UT itu sama dengan suku tengah, dan A itu suku pertama, UN itu suku ke N. Jadi 32 sama dengan A ditambah dengan UN per 2. Nah, jadi di sini kita lakukan perkalian silang. Nah, di sini kan 32 dari UT tadi, dari suku tengah. Nah, jadi di sini itu 32 sama dengan A ditambahkan dengan UN per 2. Jadi 32 ini per 1 dia. Nah, jadi di sini kita lakukan perkalian silang. Itu 1 dikalikan dengan A tambah UN dan 32 dikalikan dengan 2. Jadi 1 dikalikan dengan A tambah UN sama dengan A tambah UN, dan 32 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 64. Oke, jadi di sini tadi itu 32 itu per 1, karena 32 dibagi 1 sama dengan 32. Nah, jadi teman-teman, 32 kita lakukan perkalian silang, yaitu 32 dikalikan dengan 2, 1 dikalikan dengan A tambah UN, yaitu 1 kali A tambah UN sama dengan A tambah UN, dan 32 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 64. Jadi Sn kita masukkan rumus baru. Sn itu sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Dengan A tadi suku pertama dan UN itu merupakan suku ke N. Nah, jadi teman-teman, 672 tadi dari sini. Total N pada suku pertama itu 672, dan Sn jadi kita ganti dengan Sn ini tuh dengan angka, berarti 672 sama dengan N per 2 dikalikan dengan 64, karena sudah kita ketahui tadi bahwa A tambah UN yaitu 64. Nah, jadi 672 itu sama dengan 64N, karena N dikalikan dengan 64 sama dengan 64N per 2. Jadi 64N itu per 2 sama dengan 672. Di sini per 1, karena 672 dibagi dengan 1 sama dengan 672. Jadi di sini kita lakukan perkalian silang. 64N dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 672. Jadi 64N itu, karena 64N dikalikan dengan 1 itu sama dengan 64N, itu sama dengan 2 dikalikan dengan 672. 64N sama dengan 1344. Kita buktikan. 672 dikalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 7 sama dengan 14. 4 disimpan 1. 2 kali 6 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12, ditambahkan dengan 1 sama dengan 13. Jadinya itu 1344. Nah, N sama dengan 1344 per 64. 64 yang ini deh. N itu sama dengan 21, karena 1364 dibagi dengan 64 sama dengan 21. Jadi kita buktikan. Oke teman-teman, jadi 1344 dibagikan dengan 64. Oke, jadi kita ambil misalnya itu 13, pakai 2 angka dulu. 13 dibagi dengan 64. Itu tidak bisa. Nah, kita coba pakai 3 angka. 134 dibagi dengan 64. Kita coba cakap. 64. Kalau 64 dikali 1 kan tetap 64, jadinya coba dikali 2. 64 dikali dengan 2 itu 2 kali 4 8, 2 kali 6 12, berarti 148. Kita coba kali 3, apakah dia mendekati sebentar. 64 dikalikan dengan 3 itu 3 kali 4 itu sama dengan 12, 2 simpan 1. 3 kali 6 sama dengan 18. 18 tambah 1 berarti 19. 192.
Berarti kita ambil yang 64 dikalikan dengan 2. Berarti 2 kali. 2 kali 64 dikalikan dengan 2 sama dengan 128. Jadi 4 dikurang dengan 8 itu tidak bisa. Jadinya kita pinjam 1 puluhan dari 3. Itu di sini jadi 14. 14 dikurang 8 itu sama dengan 6. Kita tulis 6 di sini, 6. Nah, di sini tadi dari 3 ini jadi menjadi 2 ya. Berarti habis sudah 0, tidak usah ditulis. Nah, kita turun 4 ini, turun, berarti jadinya 64. Nah, 64 kali berapa yang menghasilkan 64? Berarti 64 dikalikan dengan 1 sama dengan 64. Jadi 64 dikurang 64 sama dengan 0. Jadi teman-teman, sudah terbukti tadi bahwa 1344 dibagi dengan 64 sama dengan 21. Jadi banyak suku yang ada pada deret tersebut, yaitu 21. Oke teman-teman, jadi nomor 3 itu kita akan bahas deret geometri. Jadi perbedaan dari deret geometri dengan deret aritmatika tadi, di deret geometri ini itu dia tambah, kalau di aritmatika tadi dia koma. Nah, jadi soalnya itu hitunglah jumlah 7 suku pertama pada deret geometri. 4 ditambah dengan 12 ditambah dengan 36 ditambah dengan 108 ditambah dengan dan seterusnya. Jadi penyelesaian itu, rumusnya itu Sn sama dengan A dikalikan dengan R dipangkatkan dengan N dikurang 1 per R kurang N kurang 1. Jadi pertama-tama itu kita cari dia punya R-nya. Dengan R tadi itu rasio atau perbandingan, dan A itu suku pertama, Sn itu suku ke N. Nah, jadi cari dulu dia punya rasio itu. R sama dengan 12 dibagi dengan 4. 12 ini itu dibagi dengan 4 sama dengan 3. Nah, S kita masukkan angka sudah. N itu 7, A itu 4. Dari sini tadi karena dia itu suku pertama, dan N tadi itu suku ke N yang kita 7. Terus R yaitu 3, N yaitu tadi 7, jadi 7 dikurang dengan 1 per R itu 3 dikurang dengan 1. Jadi S 7 itu sama dengan 4 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 6. 6 ini tadi teman-teman dari 7 dikurang dengan 1 sama dengan 6. Jadi itu 3 dipangkatkan dengan 6. Nah, sama dengan 4 dikalikan dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali, karena tadi itu dipangkatkan dengan 6. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 dikalikan dengan 3, 27 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 81. 3 kali 7 itu sama dengan 21, 1 ditambah 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6, ditambah dengan 2, 8, jadi 81. 81 dikalikan dengan 3 itu 243. 81 dikalikan dengan 3 itu 3 kali 1 itu 3, 3 kali 8 itu 24, jadi 243. 243 ini dikalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12, 2 simpan 1. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi tambah 1 itu 7, jadinya 729 per 2. Nah, 4 dikalikan dengan 729 per 2. 4 dikalikan dengan 729 tadi sama dengan 2915. Jadi kita buktikan 729 dikalikan dengan 4. 4 kali 9 itu sama dengan 36, berarti 6 simpan 3. 4 kali 2 itu sama dengan 8, tambah 3 itu 11, 1 simpan 1. 4 kali 7 itu sama dengan 88, ditambahkan dengan 1 sama dengan 29. Jadi itu hasil itu 2916. Jadi 2916 dibalikan dengan 2 sama dengan 1458. Jadi di sini tuh kita buktikan 2916 dibagi dengan 2.
Pertama-tama itu kita bagikan 2 dibagi dengan 2, kita pakai satu angka dulu. 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2, jadi kita tulis 2 di sini. 2 kurang 2 sama dengan 0, tidak usah ditulis. Jadi 2 kali turun 9. 2 kali berapa yang menghasilkan 9 atau yang mendekati 9? Nah, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi itu 9 kurang 8 sama dengan 1. 9 kurang 8 sama dengan 1. Jadi ini itu 1 ini turun 11. 11 kali 2 kali berapa yang menghasilkan 11 atau yang mendekati 11? Itu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi itu 1 kurang 0 itu 1. 1 kurang 1 itu 0. Terus saya ditulis. Jadinya itu turun 6. Nah, jadi itu 16. 2 kali berapa yang menghasilkan 16? Itu 2 kali 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi itu 16 kurang 16 sama dengan 0. Jadi teman-teman, sudah terbukti bahwa 2916 per 2 itu sama dengan 1458. Jadi jumlah 7 suku pertama yang ada pada deret geometri yaitu 1458. Ya, jadi nomor 4 itu apa yang kita ketahui tentang geometri tak hingga. Jadi geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak terhingga. Oke teman-teman, jadi nomor 4 itu di sini itu kita akan bahas deret geometri tak hingga. Jadi nomor 1 itu jumlah deret geometri tak hingga berikut, yaitu 32 ditambah dengan 16 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah dan seterusnya adalah titik-titik. Penyelesaiannya itu A itu suku pertama, R itu rasio deret atau perbandingan. Rumusnya itu jadi saya itu memilih satu rumus karena rumus deret geometri tak hingga itu banyak. Jadi di sini saya memilih rumus SOO sama dengan A kurang 1 A per. Di sini saya pakai rumus SOO sama dengan A per 1 kurang R. Karena negatif 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Nah, oke. SOO ini kita maksudnya dengan A ini tadi sudah diketahui bahwa A itu suku pertama, dari suku pertama 6 ada 32, jadi kita masuk 32 itu per 1 kurang R, itu R tadi itu setengah. Jadi cara mencari R yaitu R sama dengan 16 dibagi dengan 32. 16 ini dibagi dengan 32 itu sama dengan setengah. Jadi 32 per 1 per 2 itu karena 1 kurang setengah itu sama dengan setengah, jadi 32 bagi 1 per 2 sama dengan 32 dikalikan dengan 2 per 1. Kita menggunakan perkalian pecahan. Nah, 32 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 64. Karena 64 dibagi 1 itu sama dengan 64. Nah, jadi jumlah deret tersebut adalah 64. Jadi soal yang kedua itu tadi kita tetap di nomor 4 karena di nomor 4 itu ada 2 soal dari jumlah deret geometri juga dari geometri. Oke teman-teman, jadi di sini kita bahas deret geometri tak hingga. Jadi di nomor 4 ini teman-teman ada 2 soal dari deret geometri tak hingga. Jadi yang kedua itu soal itu jumlah deret geometri tak hingga berikut sama dengan 16 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah ditambah dan seterusnya adalah titik-titik.
Nah, penyelesaiannya itu A sama dengan suku pertama. Jadi keterangan itu A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio deret atau perbandingan deret. Nah, pada deret geometri takinda ini teman-teman ada banyak rumus. Jadi di sini itu saya memilih rumus ini. SOO sama dengan A per 1 kurang R, karena karena saya pilih rumus ini teman-teman karena negatif 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1. Oke teman-teman, jadi di sini terlebih dahulu kita cari R itu. R itu sama dengan 8 dibagi dengan 16. 8 ini teman-teman dibagi dengan 16 itu sama dengan setengah. Jadi SO kita masuk rumusnya. SO A itu 16 per 1 per R. R ya tadi seperti yang kita ketahui itu sama dengan setengah. Jadi kita tulis dengan 1 kurang setengah. Jadi sama dengan 16 per 1 per 2 per setengah. Jadi karena 1 kurang setengah itu sama dengan setengah. Jadi sama dengan 16 dikalikan dengan 2 per 1. Kita menggunakan perkalian pecahan. Kita menggunakan perkalian pecahan. Jadi 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Jadi jumlah deret geometri takinda tersebut adalah 32. Jadi di nomor 5 itu kita akan bahas 3 contoh aplikasi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Itu matematika keuangan. Barisan dan deret sering digunakan dalam matematika keuangan untuk menghitung bunga, angsuran, dan investasi. Misalnya, jika seorang ingin menghitung jumlah uang yang akan diterima setiap bulan dari investasi dengan tingkat bunga tetap, maka dia dapat menggunakan rumus barisan geometri. Yang kedua itu fisika. Barisan dan deret sering digunakan dalam fisika untuk memodelkan pergerakan benda, energi, dan gelombang. Misalnya itu dalam fisika itu gelombang deret Fourier digunakan untuk memecah gelombang kompleks menjadi deretan sederhana. Yang ketiga itu kimia. Dalam kimia, barisan dan deret digunakan untuk menghitung energi dan frekuensi elektron dalam sebuah atom. Misalnya itu deret spektrum hidrogen digunakan untuk mengidentifikasikan atom hidrogen dan menghitung energi elektron dalam atom tersebut.